Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam kedua dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebagaimana tema yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan sabar. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana sudah banyak kita ketahui ayat terkait dengan kewajiban puasa tersebut, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi golongan yang bertakwa. Jemaah sekalian, mengambil satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu sebagian dari sabar. Jemaah sekalian, sangat erat kaitannya antara puasa yang kita laksanakan dengan sabar itu sendiri. As-siyamu nisfus sabri. Kata yang singkat, kalimat yang singkat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan puasa dengan sabar. Jamaah sekalian, dalam melaksanakan ibadah puasa ini sudah pasti sabar harus kita kedepankan. Sabar kita dari menahan rasa haus dan lapar. Sabar kita dari menahan syahwat yang memang tidak diperbolehkan selama kita berpuasa.
sabar kita dalam kita merasakan kesulitan dalam kita beribadah ketika kita dalam kondisi atau keadaan berpuasa. Terlebih lagi bagi mereka yang tidak lepas dari aktivitas kerjanya, yang membutuhkan tenaga misalnya. Jamaah sekalian, para ulama membagi sabar itu ke dalam 3 macam bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam kita menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika kita menerima keadaan tersebut. Jamaah sekalian, ketiga macam sabar ini kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk sabar yang pertama, bagaimana ketika kita sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang tidak biasanya. Jikalau tidak dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau tidak dengan kesabaran kita, maka bisa jadi orang yang tidak sabar itu akan enggan untuk melaksanakan ibadah tarawih. Membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan mengantuk karena kurang tidur, harus bangun sebelum subuh untuk sahur, tapi dengan penuh keimanan dan kesabaran kita melaksanakan ketaatan itu. Ini bentuk ketaatan yang pertama yang kita laksanakan ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini juga kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan ataupun minum ataupun melakukan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa kita. Kita sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah yang akan menyebabkan batalnya puasa kita. Ini bentuk kesabaran yang kedua yang kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, sabar ketika kita menerima kondisi akibat dari puasa itu. Kondisi apapun itu. Barangkali tingkat kelemahan fisik di antara kita yang berpuasa berbeda-beda. Barangkali bagi sebagian kita yang bekerja di ruangan yang ber-AC dengan aktivitas gerak yang tidak begitu mengeluarkan banyak tenaga, pasti akan berbeda dengan sebagian kita yang bekerja dengan
mengeluarkan tenaga. Kondisi ini tetap kita terima, jamaah sekalian. Kondisi dengan menerima apapun itu dari pelaksanaan, konsekuensi dari pelaksanaan ibadah puasa merupakan bentuk dari kesabaran. Jamaah sekalian, ketiga bentuk kesabaran ini kita laksanakan dalam ibadah puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran sangat diperlukan dalam keseharian kita. Maka dari itu, dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang juga terkait dengan sikap sabar itu sendiri, maka diharapkan nanti setelah keluar kita dari madrasah Ramadan ini akan membentuk jiwa muslim yang penyabar. Jemaah sekalian, banyak ujian yang Allah ujikan kepada kita umat Islam di berbagai negara. Puasa yang kita laksanakan ini pun bisa jadi berbeda-beda. Kondisi yang kita alami, bagaimana dengan saudara-saudara kita di belahan bumi lain. Ada yang Allah uji dengan peperangan, sehingga dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini penuh dengan kesusahan, penderitaan, sebagaimana saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ataupun barangkali sebagian umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa bisa hampir seharian penuh. Bisa jadi 20 jam. Seperti negara di Finlandia dan sebagainya, ataupun negara Kanada yang kurang lebih mereka puasa selama 19 jam. Yang sudah pasti itu berbeda dengan kita, yang kita di Indonesia ini melaksanakan ibadah kurang lebih 12 jam. Maka jamaah sekalian, inilah bentuk kesabaran yang ketiga. Sekali lagi, jikalau tidak dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak saudara-saudara kita yang tidak sabar dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Barangkali di awal-awal sebagian umat Islam masih kuat imannya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi belum tentu ketika mencapai pertengahan, bahkan sampai mencapai akhir dari puasa Ramadan, maka sekali lagi, mari kita kuatkan niat kita, iman kita, keyakinan kita, kesabaran kita, agar kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, sehat walafiat, sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.